Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vigo Fajar Afrian dengan NPM 2013041034 akan mempraktikkan kemampuan dasar mengajar bertanya terhadap bagi guru untuk memenuhi mata kuliah pembelajaran mikro. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran saya kan? Ya benar Pak. Baik, anak-anak. Sebelum kita memulai proses belajar mengajar pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Doa. Oke, saya absen terlebih dahulu teman-teman ya. Apakah rekan-rekan ya? Rekan-rekan, apakah ada yang mengirim surat atau tidak masuk? Sebenarnya tidak ada Pak, di semua Pak. Ada semua. Iya Pak. Berarti lengkap 35 mahasiswa ya. Maaf, 35 siswa ya. Benar Pak. Baik, kita masuk ke dalam materi selanjutnya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi teks puisi, kita masih di materi puisi. Saya ingin bertanya dulu kepada kalian, rekan-rekan, apakah masih ingat materi kita minggu lalu mengenai apa? Mengenai masih berbicara awal mengenai teks puisi Pak. Betul. Pengertiannya. Pengertian di awal pertemuan kita membahas mengenai pengertian teks puisi ya. Benar Pak. Nah, masih ingat gak apa itu teks puisi? Baik Pak. Pemahaman saya untuk materi minggu lalu itu mengenai pengertian teks puisi itu bahwa teks puisi itu merupakan teks yang dibuat itu berdasarkan gubahan hati pembuatnya atau pengarangnya dan pemilihan katanya itu bernuansa indah Pak, ataupun khusus gitu Pak pemilihan katanya. Betul. Teks puisi kata kuncinya adalah ungkapan perasaan. Ungkapan perasaan. Namun ungkapan perasaan ini diungkapkan dengan bahasa yang indah. Jadi, kadang-kadang semua tulisan itu merupakan ungkapan perasaan kita. Cuman bedanya puisi ini ungkapan perasaannya diungkapkan dengan menggunakan bahasa yang indah. Betul sekali. Nah, setelah kita mengetahui apa itu teks puisi, kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu unsur membangun puisi. Jadi ada beberapa macam unsur-unsur pembangun puisi. Nah, ada yang tahu apa saja unsur pembangun puisi? Satu saja sebutkan. Berarti tahu tidak? Unsur membangun puisi itu Kata-kata yang indah. kalau tidak salah pemilihan diksi Pak. Betul, pemilihan diksi atau pemilihan kata ya. Ya. Nah, tapi dalam pemilihan kata atau pemilihan diksi ini dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu kata berkonotasi dan kata yang berlambang. Cuman perlu diketahui dulu, yang pertama dari unsur bangun puisi adalah majas dan irama. Apa itu majas dan irama? Kalau kita mendengar kata-kata irama, berkaitannya dengan apa? Lantunan musik. Betul, dengan musik. Kalau kita mendengar dengan irama, itu berkaitan dengan musik. Tapi ternyata dalam puisi juga ada irama. Apa itu irama dalam puisi? Jadi irama dalam puisi adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Jadi irama ini berfungsi untuk memberi jiwa atau memberi ruh, nyawa pada kata-kata
dalam sebuah puisi yang pada akhirnya dapat membangkitkan emosi tertentu seperti sedih, kecewa, marah, rindu, dan bahagia. Oleh karena itu kenapa kalian ketika membaca puisi itu tuh kelihatan seperti bernada gitu kan? Kalian pernah kan kayak orang dengar baca puisi itu seperti bernada kayak contohnya dengan puisi aku bernyanyi, dengan senja sampai senja untuk nanti, dengan puisi aku bercinta. Nah, itu ada iramanya dalam puisi. Nah, selain irama, tadi ada yang pertama apa? Majas. Majas ini atau yang disebut dengan figurative language. Figurative language. Apa itu majas? Yaitu bahasa kiasan. Bahasa yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi pembacanya, pembaca puisi. Nah, untuk menimbulkan kesan-kesan tertentu, itu biasanya bahasa yang digunakan berupa bahasa perbandingan atau yang disebut dengan majas perbandingan, majas hiperbola, majas pertentangan, dan juga majas perulangan. Contoh dari majas itu misalnya nih, majas hiperbola, yaitu majas yang melebih-lebihkan. Misalnya, senyummu seperti bulan purnama. Nah, itu kan berlebihan. Ya. Sebenarnya senyumnya senyum aja gitu, tidak seperti seindah bulan purnama gitu. Dan juga bulan purnama belum tentu indah buat sebagian orang. Tapi itu adalah sebuah majas, yaitu pemilihan diksi, pemilihan kata-kata kias untuk meningkatkan kesan-kesan tertentu. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu kata konotasi. Jadi, kata yang berkonotasi adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya. Jadi kata itu telah mengalami perubahan penambahan-penambahan, baik itu berdasarkan pengalaman, kesan maupun imajinasi dan perasaan penyair. Bisa nggak? Ada yang bisa mencontohkan nggak apa itu kata konotasi, kata yang nggak sebenarnya misalnya? Contohnya begini Pak, seperti orang itu melihat sebuah pohon yang terlihat atau terpantau melambai-lambaikan tangannya. Ya, melambai-lambai. Pohon melambai-lambai ya? Ya. Betul. Pohon melambai-lambai. Itu kan tidak makna sebenarnya Pak. Betul. Nggak mungkin kan pohon itu melambai, pohon punya tangan kayak gini Ya. Tidak mungkin. Jadi makna dari pohon melambai, makna dari melambai ini adalah pohonnya bergoyang-goyang. Jadi melambai ini bukan makna sebenarnya yang termasuk dalam kata konotasi. Betul. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga, ada yang namanya kata berlambang. Kata berlambang. Kalau konotasi tadi adalah bukan kata sebenarnya, nah kata berlambang ini adalah kata yang di dalamnya memiliki simbol-simbol atau lambang-lambang. Seperti yang kita tahu bahwa lambang atau simbol adalah sesuatu seperti gambar, tanda-tanda, ataupun kata yang menyatakan maksud tertentu. Misalnya dalam ini foto Garuda itu ada rantai dan kapas yang memiliki makna apa gitu. Lalu dalam pramuka misalnya ada lambangnya apa, tunas kelapa yang memiliki makna tersendiri. Lalu selanjutnya dari unsur bangun puisi adalah pengimajian, imaji. Pengimajian, apa itu pengimajian? Pengimajian abilidad kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Nah, jadi dengan adanya pengimajian, jadi pembaca itu seolah-olah dapat merasakan apa yang ditulis oleh penulis puisi atau pengarang. Contohnya, misalnya anak-anak itu
kalau dari sini anak-anak itu berlari di semak belukar, itu maksudnya pada pengimajian atau citraan penglihatan. Jadi ketika kalian membaca ini, kalian seolah-olah melihat bahwa anak-anak itu berlari di semak-semak belukar gitu. Nah, coba anak-anak kalian lihat di buku cetak kalian, itu ada puisi karyanya Toto Sudarto Baktiar, judulnya Gadis Peminta-Minta. Silakan dibaca terlebih dahulu. Oh maaf, sebelumnya sudah paham tentang maksud bangun puisi? Ada yang bertanya enggak? Saya sudah paham, Pak. Sudah paham ya? Oke, sekarang silakan baca puisi itu dan coba Bapak ingin bertanya, adakah salah satu dari unsur bangun puisi pada puisi karya Toto Sudarto Baktiar tersebut, Gadis Peminta-Minta? Baik Pak, sebentar. Ya silakan. Menurut saya ada Pak, ini Pak. Oke, sudah ketemu berarti? Baik, ada Pak. Yang mana? Itu di awal-awal, pada awal-awal ada kata bulan merah jambu ini Pak. Ya, bulan merah jambu ya? Ya. Tulis dulu. Bulan merah jambu. Ini maksudnya ke dalam unsur bangun puisi yang mana? Menurut Anda? Kalau menurut saya itu masuk ke kata berlambang ya Pak. Kenapa masuk ke kata berlambang? Karena seperti yang Bapak bilang tadi, misalkan rantai dalam budaya itu memiliki makna tersendiri, pohon bimbingnya juga memiliki makna tersendiri. Nah, menurut saya juga bulan merah jambu ini kan suatu hal yang tentunya memiliki makna tersendiri. Maka itu saya masukkan atau golongkan kepada kata berlambang, Pak. Baik, cerdas sekali. Bahwa bulan merah jambu di sini ada dua kata, bulan dan merah jambu. Seperti yang kita tahu ya, bulan itu warnanya tidak merah jambu. Berarti kata-kata merah jambu ini memiliki makna lambang, memiliki makna lain gitu. Nah, kalau di puisi ini, senyummu terlalu kekal untuk kenal duka, tengadah padaku pada bulan merah jambu. Sekarang saya ingin bertanya, apa sih makna dari bulan merah jambu pada puisi karya Toto Sudarto Baktiar ini? Baik, Tahu Pak. nggak? Ketika dihubungkan dengan kalimat-kalimat sebelumnya dan kemudian menemui pada kata bulan merah jambu ini, saya melambangkannya sebagai melambangkan sebuah hal yang menggembirakan Pak, berbinar-binar, cerah seperti itu. Karena yang kita ketahui setiap kebahagiaan itu pasti disimbolkan dengan sesuatu yang cerah, yang berwarna, dan kesedihan itu pasti dilambangkan dengan sesuatu yang gelap ataupun redup seperti itu. Maka bulan merah jambu ini saya pikir merupakan sebuah perlambangan, sebuah kebahagiaan dan keceriaan. Pintar sekali. Jadi dalam sebuah puisi bisa memiliki makna berbeda-beda. Barangkali Bragi memiliki makna yang seperti itu mengenai bulan merah jambu, lalu Yosifa memiliki makna lain mengenai bulan merah jambu. Itu hal yang lumrah, hal yang wajar. Namun dalam puisi ini, saya setuju dengan pendapatnya Bragi bahwa makna dari bulan merah jambu adalah suasana atau sesuatu yang mengembirakan. Kan di sini kan sudah ada ini ya, senyummu terlalu kekal untuk kenal duka. Artinya gadis peminta-minta tersebut memiliki pendirian yang kuat. Maksudnya tidak pernah mengeluh, tidak pernah merasa capek gitulah. Lalu selanjutnya tengadah padaku pada bulan merah jambu dilambangkan sebagai hal-hal yang cerah, yang tadi bulannya berbinar-binar, memancarkan cahaya merah jambu, cahaya pink ya gitu. Nah, anak-anak di halaman selanjutnya bisa dilihat di sana ada puisi karya Sutarji. Nah, itu bisa menjadi tugas kalian. Silakan mencari unsur pembangun puisi pada puisinya Sutarji Fauzi Bahri. Silakan dikerjakan di rumah secara individu supaya minggu depan dikumpulkan ke saya. Nanti saya akan acak untuk beberapa orang melakukan presentasinya. Oke? Baik, Pak. Untuk pertemuan hari ini apakah ada pertanyaan? Cukup Pak. Cukup?
Baik, kalau begitu terima kasih banyak atas kesediaan dan kesediaan kalian dalam menyimak materi teks puisi pada hari ini mengenai unsur-unsur bangun puisi. Semoga berkah dan kalian bisa mengumpulkan tugasnya tepat waktu. Baik, terima kasih rekan-rekan. Untuk menutup perkuliahan, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah.